Lu harus lihat ini sampai habis. Beneran kembaran Ultra Mile atau cuman hype doang? Mari kita bedah jujur parfum 400 ribuan ini. Kenapa kita harus bahas Afnan? Gini. Sebelum bahas parfum ini, jangan lupa komen, like, subscribe channel ini ke depannya. Brand Timur Tengah ini punya resep rahasia yang jarang gagal. Mereka nggak main aman. Karakter parfumnya dibuat kuat, manisnya punchy, dan performanya sengaja dibikin tinggi buat narik perhatian banyak orang. Menariknya, sejak rilis tahun 2020, posisinya nggak goyang. Padahal kita tahu sendiri, tren parfum itu cepet banget gonta-gantinya. Banyak yang cuman numpang lewat, tapi Afnan ini jujur makin kokoh. Ini pertanda penting. Kalau sebuah produk tetap relevan setelah bertahun-tahun, artinya dia punya sesuatu yang lebih dari sekedar marketing. Ada substansi yang bikin orang ketagihan. Sekarang kita bedah penampilannya. Dari boxnya, Afnan ini pintar. Mereka bikin tampilan yang rapi dan sangat proper. Bahannya kokoh, nggak kelihatan murahan sama sekali. Ada dua detail yang wajib lu perhatiin. Stiker hologram dan QR code. Ini bukan cuma pajangan, tapi benteng keamanan karena Afnan NPM ini salah satu parfum yang paling banyak dipalsuin di luar sana. Tinggal scan dan lo bakal dibawa ke situs verifikasi resminya. Pas kita buka, ini botolnya sangat berat. Berat banget. Kacanya tebal. Dan yang paling memuaskan itu, bagian cap atau tutupnya. Bahannya metal, solid, dan ada bunyi klik yang tegas pas dipasang. Kedengeran banget kalau ini produk yang digarap serius. Kalau diperhatiin dari harganya, jujur ini masuk kategori sweet spot. Definisi value for money yang sebenarnya. Kenapa? Karena di harga 400-700 ribuan, biasanya lo harus milih salah satu aroma yang enak tapi cepet hilang, atau aromanya enak tapi nggak yang wangi-wangi banget, lu harus nyium deket baru kecium, atau performanya awet tapi wanginya bau kimia banget. Di sini Afnan nabrak aturan itu. Dia kasih lo aroma yang smooth sekaligus performa yang galak di saat bersamaan. Masuk ke bagian botol dan jujur, disinilah lu bakal ngerasa kalau Afnan nggak main-main soal build quality. Begitu lu pegang, yang kerasa bukan cuman berat, tapi densitas kacanya yang solid banget. Ini solid. Ada satu hal unik yang gue rasain, atau beberapa dari kalian juga merasakan hal yang sama kayak gue. Impresi pertama gue pas ngeliat bentuknya, botol ini tuh kerasa kayak sebuah kartu. Bentuknya yang persegi panjang, pipih, tapi tebal. Bikin dia punya siluet kayak sebuah kartu domino atau deck kartu yang berat, apalagi dengan angka 9 di atas sana. Seolah-olah Afnan pengen bilang kalau ini adalah kartu as atau kartu kunci lo buat tampil percaya diri di malam hari. It's like holding a secret weapon in your hand. Ditambah lagi finishing hitam glossy-nya yang sangat deep. Memang magnet sidik jari, tapi kilapnya itu ngasih kesan barang malam yang kuat. Terus tulisan PM-nya dia pakai finish reflektif. Begitu kena lampu, dia bakal mantul seolah-olah ngasih tahu kalau ini adalah senjata lo buat night out. Dan satu hal lagi yang paling memuaskan, tutupnya metal. Berat banget pas lo pasang, ada suara klik yang mantep. Nggak ada drama tutup longgar atau gampang lepas. Afnan nggak perlu botol yang bentuknya aneh-aneh, mereka cukup main di detail taktil dan siluet yang ikonik. Desain ini nggak bakal bikin orang beli hanya karena botol, tapi begitu lu pegang, lu bakal tahu kalau isi di dalamnya punya standar yang sama tingginya. Sekarang kita bahas alasan utama kenapa parfum ini viral. Ya, performanya. Di 1-2 jam pertama, Afnan 9PM ini punya projection yang sangat agresif.
Dia tipe parfum yang mengisi ruangan. Orang bakal sadar, lu datang bahkan sebelum lu buka suara. Silage atau jejak wanginya pun tebal banget. Kalau lu jalan, ada ekor wangi yang manis ketinggalan di belakang. Nah, ini bagian paling penting yang sering bikin orang salah paham. Setelah jam ketiga atau keempat, lu mungkin bakal ngerasa wanginya tiba-tiba hilang, sama seperti gue. Tapi jujur, itu cuma nose blind atau olfactory fatigue. Karena aromanya yang dominan manis, vanila, dan kayu manis. Hidung lu bakal mati rasa lebih cepat buat ngelindungi sistem syaraf lu. Faktanya, orang di sekitar lu masih bisa nyium wangi lu dengan jelas. Jadi, jangan langsung buru-buru overspray lagi kalau lu ngerasa nggak nyium apa-apa. Karena bisa jadi lu justru lagi ngebom orang satu ruangan. Soal ketahanan, ini masuk kategori yang sangat solid untuk harganya. Di kulit gue, parfum ini konsisten bertahan 8-10 jam, tergantung aktivitas juga. Nah, di baju ini menarik. Kalau lu semprot di baju, wanginya bakal stay dengan aman sampai 24 jam ke depan. Jadi kalau lu pakai di pagi hari, besok paginya lu masih bisa nyium sisa wangi vanila di kera baju lu. Ini durasi yang menurut gue sangat pas. Nggak berlebihan sampai berhari-hari yang kadang malah bikin pusing kalau mau ganti parfum lain. Tapi juga nggak cepat hilang yang bikin lo harus bolak-balik semprot ulang. Tapi ingat, power yang besar butuh tanggung jawab yang besar juga. Kalau lo overspray, wangi manisnya bakal berubah jadi cloying atau mual. Apalagi kalau lo pakai di cuaca yang panas di siang hari. Jadi lu jangan kaget kalau setengah hari, mungkin 6 jam beraktivitas, tiba-tiba ada orang yang tanya lu pakai parfum jenis apa, padahal lu sendiri udah ngerasa wanginya tipis atau bahkan hilang. Dan ada satu fakta unik lagi, meskipun di notes-nya nggak disebutin, tapi beberapa orang di sekitar gue justru bilang kalau mereka nyium aroma nanas yang sangat segar begitu gue lewat. Padahal kalau kita lihat komposisinya, itu kemungkinan besar adalah efek dari mix antara apel dan cinnamonnya yang saking juicy-nya malah kerasa kayak nanas matang. Ini yang gue maksud dengan karakter wangi yang disukai mass market. Lo mungkin ngerasanya vanilla, tapi orang lain bisa nangkap kesan buah yang segar, enak. Sebuah komplimen yang gak perlu usaha lebih. Kalau lo mau dapat performa yang maksimal tapi tetap sopan di hidung orang, cukup 3-5 spray. Lebih dari itu, lo bukan lagi wangi, tapi ngebom ruangan. Dengan performa yang kayak gini dan harga yang cuman di angka 400 ribuan, menurut gue Afna 9pm ini masih jadi salah satu investasi yang paling worth it buat lo yang cari parfum malam yang gak cuma viral tapi beneran kerja. Biasanya orang bakal bilang jangan pakai parfum manis di bawah matahari, tapi jujur pengalaman gue sama Afna 9pm ini beda. Gue udah tes pakai ini di cuaca yang lumayan terik. Anehnya dia nggak bikin pusing. Biasanya parfum sweet bakal kerasa lengket dan nyekek kalau kena panas. Tapi Afnan ini punya sisi fresh yang awalnya menurut gue cukup stabil. Jadi kalau lo mau pakai parfum ini buat aktivitas siang yang nggak terlalu ekstrim, menurut gue ini masih sangat bisa ditoleransi. Mungkin itu karena efek nanas atau apel yang tetap kejaga, jadi manis vanilanya nggak langsung meledak jadi enak. Tapi tetap kuncinya ada di kontrol spray. Selama lu nggak berlebihan spray parfum ini di siang bolong, dia masih sangat safe banget. Terus apa kekurangannya? Salah satu hal yang pasti, DNA sejuta umat. Karena dia sangat populer dan banyak yang bilang ini clone terbaik dari Ultramel. Lu jangan berharap bakal punya wangi yang eksklusif banget. Kemungkinan lu ketemu orang dengan wangi yang mirip itu ada. Jadi kalau lu tipikal orang yang harus wangi sendirian di tongkrongan, ini
bukan buat lu. Tapi kalau lu cari fungsi, performa, dan pujian, well, kekurangan itu nggak terlalu masalah. Afnan 9PM ini, jadi Afnan 9PM ini bukan parfum yang penuh kejutan atau berubah drastis. Dia adalah tentang konsistensi. Awalnya dia bikin orang nengok karena efek buahnya seger. Bahkan ada yang bilang kayak nanas tadi. Tapi yang bikin orang ingat dan nyaman di sekitar lo adalah dry down vanilanya yang makin lama makin creamy. Kalau lu butuh satu parfum yang tahan banting di berbagai kondisi, dari nongkrong santai sampai night out, tanpa harus takut bikin orang pusing, Afnan 9PM ini adalah investasi yang cerdas.